Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan juga ada 10 saham sektor teh. Yang pertama Buka, kedua Goto, ketiga SRTG, keempat IMTK, kelima SCMA, keenam WIRG, ketujuh MPPA, ke-8 MLPL, ke-9 ABA, dan terakhir Mari. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat tertekan dalam tadi ya, sekitar hampir 1%, tapi kemudian naik dan tutup tipis, terkoreksi 0,013% ke harga 7.019, transaksi 15,3 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG masih coba untuk naik, tapi oke nih ya, dia membentuk candle rejection lagi di area ini ya, 6.980 nih. Dia masih konsol aja di area ini, dan ini menurut saya sinyal untuk dia mencoba balik arah ya. Jadi minggu depan konfirmasinya tuh minggu pertama ya, harus naik untuk IHSG. Kalau dilihat dari candle weekly-nya rejection, memang dia membentuk lower low, lower high. Jadi ya tetap hati-hati lah ya. Minggu depan tuh harus konfirmasi hijau. Jumat ya harus sudah di atas 7.100 tutupannya. Itu baru bisa lanjut ke atas ya. Untuk IHSG udah sebulan lebih ya dia bergerak konsolidasi ya. Semoga aja nih momentumnya. Cuman hati-hati nih, kalau sampai Senin nanti dia balik merah dan tutup di bawah 6.950, berarti gagal, lanjut turun. Targetnya masih sama 6.800. Kalau udah ke bawah sini sih agak berat ya kalau naik lebih tinggi. Jadi konfirmasinya memang harus bertahan di atas 7.000 untuk bisa menembus 7.100. Kalau sampai jebol 7.000 supportnya ini ya gagal untuk dia mencoba bullish atau naik atau uptrend di Desember ya. Jadi penentuannya tuh kemungkinan minggu depan tembus nggak 7.100 ya. Kita lihat aja Senin, Selasa, Rabu, dan hari Jumatnya. Jadi seperti itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama, ada Buka yang ditutup di harga 274, terkoreksi 2,14%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Buka ini dia masih di bawah EMA 20-nya dan jebol ya. Tapi koreksinya belum kecil, dan menurut saya sih agak rawan kalau di bawah 280 ya. Semestinya kalau mau bagus ya di atas 280. Kelihatannya kalau di candle weekly-nya juga buangannya cukup besar dan jebol EMA 20. Tapi di time frame weekly ya. Kalau EMA saya lebih ke time frame daily. Tapi kalau mau ditutup juga bisa ya, tutup aja. Dan kalau ditarik tren dari atas ini, nah ini juga jebol. Tapi ya sandaran terakhirnya itu 250 nih ya, 250. Nah ini sandaran terakhirnya. Kalau itu jebol juga double top, bahkan bisa cup handle terbalik nih untuk Buka ya, seperti ini. Jadi perlu hati-hati nih untuk Buka. Nah, kalau sampai jebol, peluang bisa turun lebih dalam dan akan mencetak low baru, dan targetnya hitung seperti ini juga bisa, atau ditarik ini juga bisa ya, atau yang pendek aja dulu ya, jangan terlalu jauh juga target nih, bahkan bisa ke 120 ya, bisa mengejar harga Goto. Kalau dilihat dari candle daily-nya ya Senin, Selasa harus hijau lah ya. Kalau jebol juga 270 tuh ya sangat berpeluang ke 25. Jadi seperti itu. Untuk Buka, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Goto yang ditutup di harga 132, kembali ARB. Sudah berapa kali di ARB nih? 1, 2, 3, 4, 5 kali. Dah 30% lebih. Bahkan ditambah yang sebelumnya nih, 11%, 40%, hampir 50% dari semenjak tanggal 21 November. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Goto terus turun, tapi menurut saya loh ya, tapi ini disclaimer on, Senin, Selasa sih bangun. Karena kemungkinan, ini kan IHSG sudah mulai ada sinyal pembalikan arah. Kalau Goto BRB lagi kan tertekan lagi nih. Kalau nggak di cover sama Big Bang atau Big Cap ya. Tapi kalau sinyal dia hijau Senin, Selasa, Goto sepertinya akan jadi penggerak juga. Jadi ada kemungkinan Senin atau Selasa Goto bangun, dan bangunnya itu bisa technical rebound, potensi upset bisa sekitar 10%, 15% kemungkinan ya. Tapi ini disclaimer on, menurut saya ya 150 itu peluang besar bisa disentuh, ditutup dulu gapnya sebelum dia mungkin turun lebih dalam, bisa jadi ya. Tapi ini disclaimer on ya, analisa saya juga bisa salah ya. Tinggal lihat nih ARB-nya di harga berapa nih. Kalau ARB sekali lagi berarti di sekitaran 123, 120 itu ya. Kalau dua kali ARB berarti 14%, 114 ya, di sekitaran 120, 114 itu menarik untuk menurut saya lah ya. Untuk Goto bisa
bangun dari ARB. Ya lumayan di technical rebound 5-10%, 15% tuh lumayan. Tapi disclaimer on ya, bisa aja balik ARB lagi. Jadi perlu hati-hati kalau Bapak Ibu mau bagaimana menganalisa bid over chart untuk entry di ARB, bangun seperti apa pas masuknya. Bapak Ibu bisa ikut kelas scalping Borneo Trader di tanggal 11 Desember minggu-minggu depan ya. Nanti diajarin, nggak harus digoto. Nanti di saham yang lain Bapak Ibu ketemu juga bisa dipakai ya. Di saham big cap, LQ45 ataupun lainnya yang sentimen-sentimen yang membuat ARB itu bisa diperhatikan. Nah, jadi ada tekniknya, cara masuknya dan bagaimana juga untuk menjaga profitnya biar tetap bertahan dan ya bisa exit sebelum diguyur. Jadi seperti itu. Untuk goto mungkin ya 1-2 kali lagi ARB. Jadi Senin Selasa itu kemungkinan bisa ada bangun, tapi disclaimer on. Seperti itu untuk goto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SRTG yang ditutup di harga 2.750 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Serta nikel SRTG sudah terkonfirmasi break 2.650 dan EMA 60 juga dia ditembus. EMA 20-nya yang sebelumnya melengkung ke bawah balik melengkung ke atas. Ini oke. Supportnya pakai 2.600 sampai 2.650. Nah, area ini ya. Ini jadi supportnya dan itu ada pola ascending triangle. Kalau dia retest area 2.600 nih masih oke lah ya. Ini targetnya bisa ke atas. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, volume meningkat dan dia rejection 2 minggu dia akan mencoba nembus, gagal dan tembus. Dan kalau di candle weekly itu bisa sampai 3.000 ya. Sama, masih target saya memang ke 3.000 kalau di grup Telegram tuh ya. Saratoga udah masuk dari seminggu yang lalu. Targetnya 3.000. Potensi besar ke sana ya. Risknya harga sekarang udah lumayan tinggi lah ya. Nih sekitar 6%, 7%. Target profit 10%. Ini kan doji nih. Siapa tahu dikasih koreksi dulu dekat EMA 60, EMA 20 ini bisa spek buy di area 2620 atau sekitaran 2670 atau 2660 ya. Sesuaikan yang mana nyamannya aja. Pokoknya kalau dia kembali tutup di bawah EMA 60, EMA 20-nya nih tinggalin aja. Seperti itu. Untuk SRTG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMTK yang ditutup di harga 1275 menguat 0,79%. Kalau dia transaksi asing belum dibuka. Langsung saja ke teknikalnya. Serta nikel IMTK kemungkinan juga akan mantul dan dia memang sempat ke 1250. Kalau dihitung pola rising wedge-nya ini seperti ini, jauh ya, udah jauh nih. Kalau ditarik dari atas ini target turunnya ya udah tercapai juga ya. Pola pattern pack terbalik dan kalau pakai Fibonacci retracement juga bisa dari swing low ke swing high dan ya udah tercapai juga turunannya. Cuman harga sekarang ya hitung aja risk rewardnya. Di bawah 1230 harusnya ya 1200 lah. Pertimbangkan stop loss sekitar 6% lah. Targetnya kemana? Kalau dia nih potensi bisa naik minimal loh ya 1400 disentuh oleh IMTK. Jadi potensi upside-nya masih lumayan tinggi nih. Kalau dilihat ya, nih diperbesar pakai long position seperti ini, stop loss-nya lumayan dalam ya, 7%, target profit 10%. Ya seimbang lah ya. Kalau minat, ini kan 2 hari udah bertahan. Semoga aja bisa lanjut hari Senin untuk IMTK. Jadi seperti itu aja untuk IMTK. Kalau dilihat dari candle weekly-nya ya pasti turun tajam ya. Dan kita lihat historinya kemana dia nih. Kalau dia ke 1200 tuh terlalu dalam ya supportnya. Ya kemungkinan sih ada hijau lah dulu ya. 1-2 hari hijau baru koreksi lagi lah. Pola dead cat bond lah. Yang penting bisa profit kalau dia rebound ke 1400. Seperti itu untuk IMTK. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SCMA yang ditutup di harga 242 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Serta nikel untuk SCMA lagi berjuang. Kalau dilihat nih coba pakai EMA 200 ya. Biar lebih kelihatan di mana EMA 200 karena kalau nggak salah dia ada di atas EMA 200. Jadi seperti ini. Nah, ini masih oke nih. Pokoknya SCMA itu di atas 240 oke. Ya, selama di atas EMA 200 dan EMA 60-nya nih, garis kuning nih dan garis biru ya. Jadi dia ini udah 4 hari bertahan ya, belum ada rebound ya, belum mampu. Kalau ditarik tren dari semenjak April 2022 ya semestinya nih retest saja sebelum naik lagi ya. Risknya juga kecil kalau nekat ya beli harga sekarang, jadi nggak perlu kejar harga kan, beli pucuk
dan stop lossnya ya sekitaran 228 lah bisa, atau 234 nih udah tinggalin aja. Cuman kan ada EMA 20, EMA 60. Nah, ini diturunin aja sedikit. Misalnya di 226, 7% memang ya cut lossnya cukup dalam. Tapi seimbang dengan rewardnya. Rewardnya aja minimal 10% tuh. Dia menguji resistennya 270, 280-nya itu. Ini kan baru awal dia mencoba untuk coba uptrend ya. Yang penting jangan balik lagi turun di bawah 240, 230. Itu aja kuncinya. Jadi hari ini dia konfirmasi doji ya. Harus dikonfirmasi hijau, jangan merah lagi untuk SCMA. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga koreksi volume kecil dan ada rejection. Dan itu ada double bottom neckline-nya. 240. Nih 240 250 ini kan dijaga ya, semoga aja bertahan lah ya. Jadi kalau mau bagus memang minggu depan harus hijau kembali ke atas minimal 250. Seperti itu untuk SCMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIRG yang ditutup hari ini menguat 10,49% ke harga 179. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal WIRG hari ini rebound dan dia hampir menyentuh EMA 20 namun gagal ya. Cuman volume meningkat. Apakah ini valid breakout? Ya mungkin, cuman belum reversal untuk dia balik arah jadi uptrend. Mungkin pola dead cat bone aja kenaikannya nih. Sepertinya loh ya 250 nih aja dulu di ujinya. Kalau dia ke arah 250 nih ya pola dead cat bone. Kalau dia tembus 250-nya itu baru ada sinyal untuk mencoba kembali uptrend. Selama dia nggak tembus ya pola dead cat bone atau konsolidasi aja. Kalau support kuatnya di 160 nih ya, 160 150 nih. 155. Nah, itu support kuatnya, jangan dia membentuk lower low lagi. Kalau dia membentuk lower low lagi ya udah berarti gagal. WIRG hari ini juga masuk dalam rekomendasi scalping ya. Jadi seperti itu. Untuk WIRG langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPPA yang ditutup di harga 173 ARB. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPPA ARB kondisi seperti ini nggak masalah. Dia kan udah naik tinggi, wajar aja. Kalau ARB ya memang agak susah nih ngikutin saham-saham grup LiPo, grup MNC itu agak susah tuh ngikutinnya. Tiba-tiba bisa jadi dibanting dulu. Nah, tapi kalau dilihat nih semestinya kalau di ARB lagi ya paling 1 kali lebih lah ya. Coba itu. Nih, paling 1 kali lagi, 2 candle lagi koreksi habis itu bisa mantul. Ini kemungkinan dia ini konsolidasi dulu sebelum naik lebih tinggi. Tapi ya itu kuncinya jangan turun dari 150. Jadi tunggu aja ya. Jadi dari harga sekarang masih 23 poin ya. Tunggu aja dulu. 1-2 candle lagi. Tunggu dia di bawah. Ini memang dia di support juga. Support minor 170. Cuman takutnya jebol. Kalau Bapak Ibu mau nekat beli ya hitung aja risk reward. Atau strateginya seperti apa. Kalau dilihat dari time frame weekly, dia itu membentuk candle bearish engulfing menutup penuh candle minggu sebelumnya. Ya 1 candle lagi koreksi nggak masalah ya. Itu maksimalnya. Swing low-nya ya maksimal 1 candle lagi di sekitaran 150-155 itu. Kalau dia membuat swing low-nya di area itu ya nggak masalah juga ya. Jadi seperti itu. Untuk MPPA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MLPL yang ditutup di harga 126 terkoreksi 5,97%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MLPL kondisi seperti ini kalau dilihat ya 1 candle lagi aja. Dia ini kan kelihatannya masih konsol. Jadi 1 candle lagi 120 harusnya dijaga ya. Jadi tunggu aja dia koreksi dekat-dekat 120 tuh baru kalau minat spec buy. Tapi ini bukan rekomendasi. Ini kelihatan dia lagi konsol aja. Risknya kecil tuh kalau beli di 120, 122 tuh stop loss aja kalau dia tutup di bawah 118 misalnya atau 117. Ya paling 5% maksimal lah stop lossnya. Tapi kalau dia konsolidasi Bapak Ibu bisa tektokin tuh, beli di support, jual kalau udah profit atau sesuaikan dengan strategi masing-masing. Kalau dilihat dari candle weekly-nya ke candle evening star ya. Jadi kemungkinan sih turun dulu. Coba support 120-nya Senin atau Selasa. Seperti itu. Untuk MLPL langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ABA yang ditutup di harga 178 terkoreksi 0,55%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ABA lagi di support. Apakah akan ada pantulan? Kondisi seperti ini dia gagal mempertahankan EMA 20-nya ya. Garis biru ini kalau dibuat support resisten klasik, supportnya itu ada di 175 ya. Jangan turun dari itu. Tutup di bawah itu berarti gagal dan indikasi juga ada pola cup and handle terbalik seperti ini. Nah, hati-hati ini kan turunnya bisa lebih dalam tuh atau double top. Pokoknya namanya trading tuh ya harus pakai
stop loss kalau bisa ya, kalau nggak mau rugi waktu. Jadi seperti itu untuk ABA. Kalau dilihat dari candle weekly-nya koreksi belum kecil ya. Semoga aja ada teknik rebound ya, dan harus bertahan di atas 175. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi 170 ya 169, tutup di bawah itu stop loss. Cuman terlalu jauh ya. Itu hitung aja risk rewardnya. Semestinya kalau dia turun dari 175 174 itu udah gagal. Jadi seperti itu. Untuk ABA langsung saja ke saham selanjutnya atau saham terakhir ada Mari yang ditutup menguat 2,96% ke harga 139. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Mari mencoba kembali naik. EMA 60-nya masih melandai dan EMA 20 sudah melengkung ke atas. Ya kalau ini swing low sih oke. Jadi minggu depan harus langsung lanjut naik. Nggak boleh lagi turun di bawah 130 ya. Targetnya ke 160-165. Ini perbesarnya. Targetnya itu ke arah 165-160. Nih, ini bisa jadi nanti cup and handle ya. Apapun polanya ya neckline. Kuncinya neckline 165 tembus ya uptrend. Jadi sinyal bagus nggak? Hati-hati ya. Kalau Senin di merah tuh rawan pola dead cat bond. Apalagi sampai jebol 130. Kalau dilihat candle weekly-nya koreksi volume kecil ya. Satu candle lagi ya, semoga aja bertahan di atas 130 ya. Jadi supportnya itu untuk Mari 130. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.